Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, jumpa kembali sama Kang Mas di sini di berbagi kisah kehidupan. Salam kafe lover. Monggo mari ngopi berjamaah. Untuk tema hari ini seperti kadang dalam kehidupan kita pernah nggak sedulur-sedulur misalnya ketemu dengan seseorang itu biasa-biasa aja, atau ketemu dengan seseorang kayaknya adem aja, suka kalau ada orang tersebut tuh saya suka. Ini bukan kisah tentang hubungan laki-laki dan perempuan suka karena adanya ketertarikan lawan jenis, bukan itu. Suka di sini nyaman, kalau ada orang tersebut itu kita merasa nyaman, itu maksudnya. Kadang masuk ke dalam satu tongkrongan atau komunitas, kalau orang tersebut nggak datang kayaknya gimana gitu lah. Pernah kan? Coba ingat-ingat dulu, pernah nggak? Tapi sebelum itu saya ucapin terima kasih buat sedulur-sedulur yang sudah mampir, yang sudah, apalagi yang sudah like, yang sudah share dan subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum, yang baru mampir, jangan lupa like, share dan subscribe-nya, karena itu semua gratis. Lanjut kembali, gimana? Pernah nggak kira-kira sedulur-sedulur merasakan hal-hal yang semacam itu? Ketika didatangin seseorang, itu suka, bawahnya nyaman, tenang aja, ngalir aja. Jadi adanya aura yang ditimbulkan seseorang tersebut mengirimkan gelombang, memvibrasikan gelombangnya dan mengenai ke sekelilingnya. Aura-aura tersebut biasanya terlihat, nampak di wajahnya, adem, kayaknya orangnya adem lah, susah pokoknya. Kalau sedulur yang sudah pernah merasakan itu pasti bisa menerjemahkan. Kadang ada satu hal yang memang kita tidak bisa untuk diungkap lewat kata-kata. Demikian pula dengan diri kita. Ketika kita bisa menguasai area pikiran kita, bisa menguasai area hati kolbu kita, itu akan tercermin ke wajah kita. Sumringah bahasa Inggrisnya. Sumringah. Dan kesumringahan tersebut sangat bisa dirasakan sama orang-orang sekeliling, terlebih sama lawan bicara kita. Itu disebabkan karena kita memasang aura-aura positif di dalam diri kita
dan memvibrasikan keluar, berimbas ke sekeliling kita. Orang jadi merasa nyaman, merasa enjoy dengan kita, ngobrol luwes saja. Ketika kita bisa menguasai area-area dalam pikiran kita, itu akhirnya bisa membuat orang lain menjadi bahagia. Ibadah dong kalau kita bagi sedulur-sedulur yang tahu tentang menyenangkan hati seseorang, membuat orang lain tersenyum adalah salah satu bentuk dari ibadah-ibadah itu. Setuju kan? Jadi gambaran dari wajah kita itu adalah gambaran dari hati kita, suasana kejiwaan kita, kepribadian kita. Kalau ketemu orang yang lagi manyun aja, mulutnya kayak bisa diikat, dicepol, kalau rambutnya gondrong dicepol, itu udah bawanya udah nular. Jadi energi yang kita bawa positif karena kedatangan yang negatif, seseorang yang membawa muatan negatif, kita justru tersedot. Karena muatan negatif itu biasanya lebih besar. Kalau baru sekali dua kali kita bisa menguasai. Tapi udah sering ketemu, tiap kali ketemu auranya pasang negatif, pasang muka cemberut, kayak penuh masalah. Waduh. Bukan tidak sayang, tapi lebih baik langsung dikasih tahu permasalahan dia, solusinya harus seperti apa. Karena ketika kita punya masalah terus tercermin di wajah kita, karena kejiwaan ini kan akan tercermin, akan naik keluar. Ketika kita punya masalah, kejiwaan kita seperti mengirim sesuatu, tergambarlah di muka kita. Lagi penuh masalah, muka menjadi sayu, dan sebagainya. Boleh saat seperti itu, sesaat kontrol, utamanya kontrol kepada pikiran kita agar tidak cepat mengirimkan gelombangnya keluar, agar tidak memvibrasi ke area yang dekat-dekat dengan kita. Ya bahasa kasarnya, kalau Tuhan bisa diajak ngobrol, Tuhan juga akan senep gitu, karena akan nggak, ini orang nggak asik banget, tiap hari cemberut, tiap hari kayaknya penuh masalah, yang padahal masalahnya itu dari dirinya sendiri, dari ulahnya dia sendiri, dan tidak mau mengakui pula. Yang disalahkan orang lain, yang didikte, yang diisi rapotnya orang lain terus. Jadi kalau Tuhan bisa diajak ngomong, itu pasti Tuhan akan ngomong kayak begitu. Kali ya. Kan asik kalau kita bicara tentang bab-bab tentang kehidupan. Karena bab-bab tentang kehidupan ini kan prosesnya itu kan harus kita lalui, harus kita jalani. Ketika kita bisa lepas, ketika kita bisa keluar dari suatu masalah tersebut, kan berarti kita sudah berhasil. Dan pasti nanti juga akan ada lagi masalah-masalah yang lain, otomatis pasti akan tumpang tindih lah. Tapi bagaimana kita memaintennya? Selama kita bisa
memaintain otak kita. Punya masalah pasti. Hidup kalau nggak punya masalah nggak asik banget. Bohong kalau udah orang lurus aja, bohong. Mau punya duit segudang, tetap pasti ada aja masalahnya, ada aja. Walaupun sejago-jagonya orang bisa menyembunyikan masalahnya, menyembunyikan wajahnya yang penuh masalah dengan keceriaannya, tetap akan kelihatan kok, akan ada celah, karena itu luar biasa susahnya. Sama seperti kita mengendalikan otak kita biar nggak berisik, itu sama susahnya, tuh hampir sama. 11-12 tuh kakak beradik, ada masalah murung aja udah, kalau belum ketemu jalannya belum. Maka saran Kang Mas, temukan hikmahnya dari masalah tersebut. Introspeksi ke diri kita, apa yang menjadi masalah itu. Tidak usah melihat keluar, tidak usah melihat orang lain, tidak usah mengisi rapot-rapot orang lain, apapun, karena sejatinya apapun yang berada di luar dari diri kita, dalam hal apapun mungkin, sebetulnya itu semua ada pada diri kita sendiri. Makanya ada yang disebut dinamakan iqra, membaca di dalam diri kita sendiri. Gak usah baca-baca orang lain, wong diri kita sendiri belum tentu benar, tapi diri kita usahakan selalu meningkat kebaikan-kebaikannya. Yang seperti itu pun masih dinilai orang negatif kadang. Makanya berusaha untuk selalu menjadi yang terbaik, berusaha untuk menjadi menebarkan cinta, karena Allah cuma butuh itu kok. Saya misalnya dalam hal ibadah, saya pernah mengamati dari kepercayaan di Indonesia itu cuma agama saya Islam itu yang kalau mau masuk ke tempat ibadah sendalnya dicopot. Lalu saya mikir, kenapa ya kok pakai lepas sendal, kan itu suci. Iya tahu itu suci, tapi kenapa kalau ini sendal ini bekas dari buat di jalanan lah, kalau misalnya pakai sendal yang baru dari toko nih, belum nempel aspal, itu juga nggak boleh kok, atau nggak sopan, nggak tahu juga lah. Dan ternyata ada satu message tersendiri di situ yang saya rasakan. Jadi Allah tidak butuh dengan keduniawian kita. Lepaskan terompah-terompahmu, lepaskan semua sandaran-sandaranmu, datang padaku dengan kesadaran dan bawalah cinta. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah berbagi, terima kasih atas dukungannya dengan like, share, dan subscribe-nya. Semoga sedulur-sedulur semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sakit disegerakan disembuhkan oleh Allah, yang lagi punya hajat segera dikabul, amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.